Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di video pembelajaran fisika. Nama saya Farah Rafidah. Di video kali ini kita akan membahas materi fisika kelas 12, yaitu rangkaian arus searah. Khususnya yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu mengenai hukum Ohm. Sebelum masuk ke inti materi, pernahkah kalian pergi ke suatu pegunungan dengan aliran air jernih, di mana di sepanjang aliran tersebut terdapat batu-batu alam? Saat sumber air tersebut masih memiliki kandungan air yang banyak, maka air akan mengalir dari permukaan yang tinggi ke permukaan yang lebih rendah. Nah, hal ini sebenarnya berkaitan dengan hambatan listrik dan arus listrik. Dalam perjalanan air tersebut, air akan menyentuh bebatuan yang ada di sepanjang aliran sungai. Bebatuan tersebut merupakan hambatan yang akan menahan aliran air. Semakin banyak bebatuan yang ada di sungai tersebut, maka aliran air akan semakin sedikit. Begitu pula sebaliknya, semakin sedikit bebatuan yang ada di sungai, maka aliran air akan semakin deras. Cerita ini ada kaitannya dengan konsep hukum Ohm, yaitu mengenai hambatan listrik dan memiliki hubungan antara hambatan, kuat arus, dan tegangan listrik. Jadi, apa itu hukum Ohm? Hukum Ohm adalah suatu ilmu dalam fisika yang menyatakan hubungan antara arus listrik, tegangan, dan hambatannya dalam suatu rangkaian listrik. Di sini, I merupakan adanya sebuah arus dari arus listrik dalam konduktor, yang satuannya adalah ampere. Lalu V merupakan tegangan dari ujung konduktor, yang satuannya volt, dan R merupakan nilai resistansi listrik yang terkandung dalam konduktor terhadap satuan Ohm. Ada yang tahu hukum Ohm dikemukakan oleh siapa? Pada tahun 1827, seorang fisikawan asal Jerman, Georg Simon Ohm, berhasil merumuskan suatu hukum kelistrikan yang disebut dengan hukum Ohm. Hukum tersebut termuat dalam paper hasil penelitiannya yang berjudul The Galvanic Circuit Investigate Mathematically. Pada zaman itu, hukum Ohm inilah yang berhasil menjelaskan hubungan antara kuat arus listrik dan beda potensial di ujung-ujungnya. Jika terdapat beda potensial antara dua titik, lalu dihubungkan dengan perangkat, maka akan muncul arus listrik. Ohm menyatakan bahwa besar arus listrik yang mengalir melalui penghantar berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan listriknya. Secara matematis, pernyataan Ohm ini dituliskan I sebanding dengan V. Besarnya kuat arus yang mengalir pada penghantar ternyata tidak hanya dipengaruhi oleh beda potensial, melainkan ada besaran lain yang mampu menghambat aliran elektron pada penghantar. Besaran itu kemudian disebut dengan hambatan listrik. Keberadaan hambatan ini mampu memperlambat aliran elektron karena adanya interaksi dengan atom-atom pada penghantar. Oleh karena itu, semakin besar hambatan listriknya, maka semakin kecil arus yang akan mengalir. Sama seperti ilustrasi aliran air di awal tadi, bahwa semakin banyak bebatuan yang ada di sungai tersebut, maka aliran air akan semakin sedikit. Begitu pula sebaliknya, semakin sedikit bebatuan yang ada di sungai, maka aliran air akan semakin deras. Hal ini menunjukkan bahwa hambatan listrik berbanding terbalik dengan arus listrik. Dari dua kesimpulan yang berhasil ia peroleh, Ohm berhasil merumuskan persamaan I itu sebanding dengan V dan I berbanding terbalik dengan R. Maka dapat kita tuliskan I sama dengan V per R atau V sama dengan I dikali R. Dengan ketentuan, I adalah kuat arus listrik yang satuannya ampere, lalu V merupakan tegangan listrik yang satuannya volt, dan R merupakan hambatan listrik yang satuannya Ohm. Persamaan tadi menunjukkan bahwa jika hambatan listriknya dibuat tetap, maka tegangan listrik akan sebanding dengan arus listrik. Sehingga dapat disimpulkan, bunyi dari hukum Ohm adalah
Besar arus listrik yang mengalir melalui penghantar berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan listrik dan berbanding terbalik dengan hambatan. Ohm juga menyatakan bahwa R adalah suatu konstanta yang tidak tergantung pada V maupun I. Persamaan inilah yang nantinya dikenal dengan persamaan hukum Ohm. Rangkaian listrik yang hambatannya memenuhi hukum Ohm, hubungan antara tegangan dan arusnya dapat digambarkan seperti grafik berikut. Nah, itu tadi penjelasan untuk konsep hukum Ohm. Jika ada yang kurang dipahami, boleh menyampaikan pertanyaan melalui kolom komentar di bawah ini ya. Cukup sekian pembahasan materi kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan selamat belajar.